Kenapa udah 3 kali pindah tempat masih trouble dengan wifi yang berbeda pun masih bermasalah. Mungkin sedang tidak diizinkan ya untuk Instagram Live. Oke, sambil nunggu Wiwit, semoga Wiwit masih berkenan untuk bergabung. Kita coba satu kali lagi ya. Gak masalah. Hai teman-teman, jadi Wedangan Sore ini adalah sebuah acara yang ingin mengajak teman-teman untuk wedangan bersama. Terima kasih Wiwit. Satu kali lagi kita coba. Kalau itu memang sudah tidak diizinkan untuk berlangsung, baiklah. Sepertinya aku akan menerimanya dengan kita menunggu Wiwit untuk bergabung. Yes, satu kali lagi kita coba ya. Hai Ariska Windra, terima kasih sudah bergabung. Wiwit, terima kasih untuk kesekian kalinya bergabung. Aduh, sorry banget Nggak ya. apa-apa ya. Semoga kali ini Oke, lebih lancar. nggak masalah. Oke, Wiwit, Ya. ceritain dong sekarang aktivitas kamu nih di masa pandemi ini. Kalau aku lihat di Instagram, kamu lagi seneng-senengnya bercocok tanam, ya kan? Ya, oke. Kita terakhir ketemu kapan ya? Jadi nggak Oh, berabad-abad. masing-masing. Udah lama banget, Wit. Jadi Ketemunya cuma di Instagram. Jadi kalau dirimu sekarang sehari-hari di ini ya, apa tuh namanya, penyuluh begitu kah? Yes. Tahu nggak penyuluh adalah apa? Penyuluh adalah sinar. Suluh itu kan sinar ya kan. Jadi aku ini kayak Petromak gitu loh, Wit. Ini ya, cahaya surga. Wiwit, kamu sibuk apaan? Sibuk kerja sehari-hari sambil berlari-lari bercocok tanam. Masih lari? Masih dong, harus jaga kesehatan. Keren banget. Maraton ya? Lari aja rutin, setiap tahun berusaha ikut 1 maraton. Tapi kalau sekarang pandemi jadi harus di-adjust kan ya latihan. Rutinitas lari itu seminggu berapa kali, Wit? Kalau seorang Wiwit? Lari seminggu bisa 2-3 kali. Berapa kilo? Macam-macam. Kamu langsung tanya-tanya lari nih. Iya dong, gimana? Aku udah 3 kali coba koneksi. Ayo buruan, ini kayak pikiran ini. Ayo cepet. Aku takut nanti kita skip lagi, menghilang lagi begitu. Oke, teman-teman yang udah bergabung, ini Wiwit ini adalah teman saya waktu kuliah berapa tahun yang lalu ya, sekarang 2020, kurang lebih 16 tahun yang lalu. Bener nggak sih, Wit? 16 tahun yang lalu? Belasan tahun gitu aja lah ya. Oh, baiklah, belasan tahun yang lalu. Dan Wiwit ini teman-teman, jadi waktu itu di kampus kami ini cuman berapa orang yang diterima gitu. Sombong amat sih gue. Nah, Wiwit ini satu di antara sekian banyak orang yang menurut saya adalah sangat-sangat kuat gitu ya karakternya. Salah satu yang membuat dia menarik dan sesuatu bagi saya adalah kedekatan dia dengan hal-hal yang terkait unsur budaya. Nah, dari zaman kuliah tuh dia sudah berlatih menari, ikut di Sendra Tari Ramayana. Iya kan? Oh enggak ya? Oh iya, kamu bohong. Iya. Terus itu bukan Wiwit ya? Loh, kayaknya kamu ikut ini dulu Ramayana Prambanan itu. Iya kan? Oh, belum ya? Oh enggak. Terus yang pasti kamu ketua Komahi kan, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada yang luar biasa itu, yang aku punya jaketnya.
Dan kita pernah kita pernah berkompetisi kan, Wit ya? Iya nggak sih? Oh iya, Iya nggak sih? kayaknya kita pernah Iya. kayaknya kita pernah nyoba untuk audisi presenter liputan 6. Liputan 6. Iya di Grasaba ya. Iya. Pokoknya zaman itu ya, zaman sekarang mah kita buat aja sendiri IG live. YouTube. Iya dong. Iya. Sakarku. Pakai YouTube juga bisa, nggak harus nunggu stasiun Iya, TV. sih. Iya. Iya. Terus apalagi Wid ya, zaman kuliah kamu aktif di Balairum juga ya? Bulak Sumur Pos. Ini kita malah membahas masa lalu. Jadi topik hari ini apa? Masalahnya salah semua. Tapi alhamdulillah jaringan udah oke nih Wid. Alhamdulillah banget nih, udah bertahan nih. Betul. Mm-mm. Tadi kita ngomong Terus Wiwit, hari apa trauma release exercise apa? oh iya tadi itu udah koneksi yang lama itu. Nanti pelan-pelan lah ya. Ya. Jadi Wiwit ini adalah seorang lulusan hubungan internasional yang meneruskan S2-nya di Australian National University kan. Nah, itu betul. Keren banget nih Wit. Aku S2 juga, tapi langsung cuman berapa bulan langsung cum laude. Alias aku milih PNS. Jadi kayaknya aku udah adem panas gitu kalau belajar lagi. Tapi doain ya suatu saat aku bisa menyambung lagi ya kuliah aku. Nah, terus maksud Wit ini juga banyak terlibat di project manager dan sekarang lagi proyek yang mana nih Wit? Yang lagi kamu aku baca-baca kayaknya ada kaitannya dengan apa? PBB ya? Itu di kerjaan kita hari-hari. Oke. Ya. Itu yang paling utama untuk hari ini. Untuk hari-hari ini kamu sibuk di situ. Keliling Indonesia juga. Sekarang lagi enggak karena pandemi kan. Tapi sebenarnya apa ya, kerjaan sekarang ini untuk kegiatan siap jaga. Oh, Karena sia. Udah berapa lama Wit di situ Wit? aku masuk ke NGO setelah S2. Oh gitu. Jadi dulu kan sebelum semester akhir S1 kan aku kerja di kampus 5 tahun. Terus pulang kan Oh, I see ya. Terus by the way agak minggir dikit ya. Kamu masih di Jalan Kaliurang ya, Wit? masih Favorit amat di situ. aja. Tapi emang bener ya, impian anak muda emang kayak kalau di Jakarta Menteng gitu ya. Kalau di sini ya daerah Universitas Gajah Mada ya bisa lari-lari, jogging gitu ya, Wit ya. Ya, jadi tahun 2015 kegiatan pertama aku kerja di Jakarta. Impian sih buatku kayak tinggalnya di Jogja aja. Kalau kita pergi ya mau maksimal mau mentok 2 minggu lah ya. Tapi lebarannya di Jogja, pulangnya ke kotamu. Terus kamu sebegitu inginnya tinggal di Jogja, terus mungkin nanti someday kamu punya keluarga di Jogja gitu ya, Wit? Ini kayaknya di luar skrip ya. Enggak, aku emang orangnya suka gitu, biasa. Ya, tapi tinggal di Jogja menjadi bagian dari Jogja. Siapa yang nggak mau sih? Itu kan ini ya menurutku. Iya, serius ya. Honor juga apa tuh? Apa namanya? Privilege ya bisa tinggal di Jogja menurutku.
Oh gitu. Soalnya aku dulu sih kan dari kecil sampai gede di Jogja. Terus iri dong sama teman-teman yang bisa ngerasain mudik, ya kan? Mhm. Akhirnya Allah menerima doaku. Aku kerja di Jakarta 2,5 tahun dan alhamdulillah bisa ngerasain yang namanya mudik selama aku di Jakarta itu. Tapi ya memang benar sih ya, ngangenin ya Jogja itu. Bener. Ya itulah. Aku Anyway, juga pernah mm-mm, akan mm-mm, kerja di Jakarta, mm-mm, di beberapa kota. ya, mm-mm, Pada akhirnya ya kembali ke Jogja tuh menurutku privilege, menyenangkan. Gitu. mm-mm. Benar, benar. Asli, benar. Bahkan orang Jakarta nanya ke aku kan, ngapain ke Jakarta gitu. Mereka tanya kayak gitu. Orang enak-enak di Jogja, Ya. karena kan memang menjadi arus besar ya kalau udah kuliah. Terus kalau kerja ya kemana? Ke Jakarta gitu. Nah, ini nih Ya, apa yang kadang pembicaraan kita suka klop di sini ya. Maksudnya kan em, apa kadang kita nggak tahu ya arus besar orang lulus ke Jakarta di sana tempatnya opportunity, tapi sebenarnya ada juga kesempatan di tempat lain yang kita juga masih bisa dapatkan, termasuk di Jogja ini menurutku udah oke banget lah dengan apa apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. kalau boleh pilih, kamu mau milih Jogja bagian mana, Wit? Buat tinggal. Jogja Utara Timur. Jogja Utara Timur. Mm-mm. Mana tuh? Kalasan. Maguwo, Oh, Kalasan. Kalasan. Iya dong. View-nya Merapi. Masih cukup aman dari kawasan rawan bencana. Akses ke jalur dekat. Oke, mari kita bayangkan. Wit, Ya. kita masuk ke tema ya. Mm. Be kind and worriedless di masa pandemi ini. Menurut Wiwit, gampang atau susah sih? Dan Wiwit sendiri tuh ngalamin nggak yang worry banget sama yang namanya pandemi ini? Mm. Ya. Susah apa gampang ya? Gampang-gampang susah. Ya, awalnya saya kira hampir seperti banyakan orang ya. Kan ini mengejutkan. Terus belum pernah terjadi sebelumnya. Takut, iya. Karena kan nggak kelihatan nih ya. Kalau apalagi di kerjaanku kan di kegiatan respon bencana tuh biasanya kita lihat bencana alam atau bencana sosial, konflik maksudnya. Kalau bencana alam, gempa bumi, tsunami gitu kan kelihatan kerusakannya gitu ya, serangannya itu kelihatan. Kalau pandemi gini kan kita nggak tahu eh, lawannya yang mana gitu kan. Jadi waktu awal pasti worry. Iya, benar. Sekarang juga worry sih, Wit, aku. Jadi kayak apa jedongan gitu loh, kalau orang Jawa bilang tuh kayak hide and seek gitu loh. Mhm. Ya nggak sih? Kita nggak tahu keberadaan COVID-19 itu di mana. Kalau kita ngadain acara terus tiba-tiba pesertanya nggak tahu ternyata positif gitu kan horor juga ya. Iya, ya, ya paling sejauh ini kalau karena kerjaanku menyangkut itu ya, satu kita harus adjust menjadi pertemuannya daring kan. Jadi kerjaanku kan tentang koordinasi, tentang pelatihan dengan mitra-mitra pemerintah atau non pemerintah untuk respon bencana sekarang semua diganti daring. Ya, itu emang ada efeknya. Jadi kan nggak semua hal bisa berjalan lancar, tapi juga tantangan sih untuk kita kayak mau gimana lagi kan harus survive ya. Jadi ya itu untuk lanjut terus kayak gitu. Mm-mm. Jadi kayak kalau aku sih kayak nggak ada pilihan gitu loh. Ya betul. Akhirnya em, akhirnya jika nanti misalnya kita memang ya mau nggak mau kalau misalkan naudzubillah min dzalik juga sih ya. Sekarang sih kita lagi ya ada banyak kegiatan juga nih with orang-orang Jakarta udah mulai ke Jogja ngadain acara di sini dan ya akhirnya kita kayak ya wes lah kalau misalkan itu jadi harus aku alami ya kita jalani aja misalnya nantinya
seperti itu. Aku nggak ada ide banget sih Wid soal COVID-19 ini selain menjaga diri aku dan keluarga Ya. gitu. Pakai masker, cuci tangan gitu aja. Tapi selain itu untuk kontrol masyarakat kita juga nggak bisa. Mhm. Ya, ya juga. Ya, ya sekali lagi karena tadi ya sharing kalau apa yang aku kerjakan sekarang dengan NGO kan bidang itu. Jadi minimal kan ya ngikuti protokolnya. Eh, Mm-mm. Ibaratnya itu kegiatan mencegah kan. Kayak kita kan selama ini di tempatku mengerjakan berbagai macam training, pelatihan-pelatihan untuk Mm-mm. responder kita nyebutnya, ada tagana, relawan, PMI di lapangan di daerah-daerah. Nah, sekarang kita harus ganti itu semuanya. Kalaupun terpaksa kita harus ada pertemuan langsung, protokolnya nggak boleh lebih dari sekian orang. Terus harus dicek suhunya dulu, cuci tangan segala macam. Awalnya pasti khawatir kan waktu awalnya, tapi lama-lama juga ini sih apa tuh namanya satu jadi kebiasaan kayak cuci tangannya, terus kemudian kayak protokolnya. Nah, lama-lama juga kayaknya keberaniannya itu muncul uh, untuk lanjut lagi. Kayaknya lebih ke nekat ya. Mm-mm. Ya gimana ya, maksudnya kayak emang kita nggak tahu loh beneran kayak pas apa pandemi COVID kayak gini kan kita nggak tahu bener-bener nggak tahu itu virusnya ada di mana. Tapi kita juga nggak bisa dong harus stuck diam terus gitu. Memang himbauannya kita nggak bergerak karena kalau yang gerak kan kita nih. Kalau kita gerak virusnya juga ikut tersebar. Um, Ya paling minimal yang kita lakukan, maksudku aku dan pekerjaanku menjalankan protokolnya itu hati-hati sama minimal secara pribadi menjaga imunitas toh makanya olahraga itu aja. Iya benar-benar. Olahraga ini aku juga kemarin habis meningkatkan imunitasku dengan olahraga nih. Aku nyepeda kemarin Wit. Mau nyaingin Wiwit. Kalau Wiwit maraton aku mau sepedaan aja. Bisanya itu. Kamu lari ya Wit ya olahraganya Wit? Iya, betul. Selain lari apa Wit? Atau cuma lari aja yang kamu lagi tekuni? Kalau lari sebenarnya itu 4 tahun terakhir. Nah, begitu ikut lari, aku ngambil maraton. Eh, nah, maraton itu kan jarak jauh 42 kilo. Untuk bisa Mm-mm. bertahan lari 42 kilo, ternyata ada pembelajarannya, ada apa tuh namanya, ada prosesnya gitu. Jadi latihannya nggak cuma lari tok, tapi juga ada latihan strength misalkan untuk menguatkan core perut, menguatkan kaki. Terus ada relaksasinya seperti ada yoga, renang kayak gitu juga. Tapi Oh intinya gitu. sih ya betul. Hmm. Jadi kayak ada klubnya juga ya? Awalnya aku lari sama klub. Terus dari situ belajar terus jadi ini sendiri, apa namanya? Mengembangkan latihan yang tepat untuk kita sendiri. Mm-mm. Sejak 4 tahun yang lalu, kamu mulai lari, Betul. dan itu pencetusnya apa sebetulnya? Apa lihat motivasinya apa sih? Motivasinya karena kalian semua meninggalkanku. Ada Ika juga loh, Ika. Aku di Jogja terus kok. Oh, gitu ya? Tapi itu asli ya? Beneran ya? Eh, Mulai lari 2015. Waktu itu kan habis selesai sekolah, balik lagi ke Jogja, Mm-mm. teman-teman udah nggak ada kan. Em, teman-teman kuliah maksudnya yang di Jogja, teman-teman kerja di Jogja sudah pada pindah keluar kota, banyak di Jakarta, ada yang sudah berkeluarga segala macam kan punya aktivitasnya sendiri-sendiri. Sementara menurutku kita uh, makhluk sosial jadi harus apa tuh namanya ketemu orang. Nah, waktu pas balik dari sekolah lagi tuh di Jogja akhirnya ya udah memutuskan untuk cari temen, salah satunya lewat olahraga lari itu karena di Jogja ada klubnya. Jadi niatku sih waktu itu untuk Mm-mm. fit and friends aja. Mm-mm. Dan lari itu sebetulnya kan kayak ya nggak mudah ya. Aku pernah nyoba beberapa kali itu lari waktu Prajab tuh pagi-pagi aku lari sendiri, Wit. Terus gimana aku target hari ini berapa, besok berapa, dan pada saat lari itu aku nggak mau berhenti, dan saat aku bertahan tuh ada self talk
gitu lah. Ada momen dimana aku ngomong sama diri sendiri, oh pasti bisa, bentar lagi nih, bentar lagi. Gitu nggak sih, Wit? Kalau kamu sendiri gimana biar sampai finish bertahan, nggak berhenti, itu apa yang kamu ucapkan sama dirimu sendiri? Ya, finish, 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 finish. Oh gitu, gitu ya, gitu ya. Finish, 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 finish. Eh, ya, tapi setuju kalau kamu pernah dengar konsep walking meditation nggak? Belum. Jadi kayak meditasi, tapi bukan yang duduk mendengarkan. Tapi Mm-mm. meditasi sebenarnya juga bisa lewat lewat renang, lewat lari, karena itu sambil bergerak pada dasarnya kan pernafasan dan konsep bahwa kita nafas itu kan nggak bisa di masa lalu kan, dan juga di masa yang akan datang. Nafas itu kan pada saat ini. Jadinya dengan mengatur nafas kita enjoy sambil berolahraga, disitulah meditasinya. Jadi kalau pas lari aku nggak suka pakai musik karena perhatian utamanya adalah untuk supaya nafasnya bisa teratur. Wow, wow, wow. Yes, yes. Aku juga lagi belajar sih, Wit. Lagi mulai soal nafas tuh ya. Ngaruh banget ternyata. Harus supaya Ngaruh banget. Ngaruh ke lebih ke mental sih ya. Aku lagi ngajarin anakku juga. Anakku ini umur 8 tahun. ya. Dan anak zaman sekarang udah mulai banyak tuntutan. Terus dari mamanya juga, dari sekolah juga gitu. Terus aku punya ide untuk kita bikin calm gitu. Salah satunya dengan itu tadi, meditasi tadi. Nah, Hmm. kalau Wiwit meditasinya selain lari, selain walking meditation, apakah juga meditasi yang biasa gitu, yang kita berdiam diri, terus mengolah nafas gitu nggak? Eh, Sambil yoga sih, tapi ini. Jadi ceritanya awalnya dari renang dulu. Sorry, dari lari dulu. Kamu kan kalau inget flashback dulu zaman kuliah, aku bukan anak sport kan, bukan yang seneng olahraga pada dasarnya. Nah, begitu mulai lari 5 tahun lalu, terus ternyata jujur itu tuh waktu awalnya 3 kilo muntah. Terus, Ya, jadi beneran aku mulai lari itu dari 3 kilo, nggak finish gitu ya. Terus sambil karena ada teman-temannya di klub larinya itu, kemudian berani nyoba jarak lebih jauh. Nah, untuk bisa jarak lebih jauh tuh ternyata harus latihan, bukan hanya lari aja, tapi latihan kekuatan kaki, perut, termasuk relaksasi ototnya lewat olahraga yang lain, termasuk atur nafasnya aku belajar lewat yoga. Dan itu menurutku positif ya, jadi kan kita punya pembelajaran untuk hidup yang lebih sehat. Karena makannya juga ngefek habis itu. Tidurnya lebih pules yang jelas habis olahraga. kalau makannya gimana makannya? Kalau makannya yang jelas sebelum olahraga kan kita pasti nggak makan banyak nih. Nanti Tapi makan ya. makan tapi kayak makan apa pisang atau roti gitu aja kan, nggak yang makan nasi sepiring. mau mau olahraga, mau olahraga apapun, mau renang, mau yoga, mau lari, mau sepedaan, mau zumba, kalau di awal makannya banyak kan ganggu ya. Kecuali kalau udah selesai sepedaan makan soto gitu, Aku lanjut juga banget. kayak gitu. Aku Iya. yes. Itu tadi soal lari ya. Hmm. Salah satu apa aktivitas yang lagi digeluti oleh Wiwit. Nah, yang berikutnya adalah soal budaya. Nggak apa-apa kan, Wit? Kita masuk ke budaya ya. Lanjut lanjut lanjut. Nah, soal budaya, aku tuh lihat Wiwit tuh intens banget belajar, mungkin menggeluti budaya Jawa gitu. Sebetulnya sejak kapan sih? Apakah dulu waktu kuliah sudah mulai perjalanan untuk mencintai budaya, ataukah eh, setelah setelah S2 atau kapan sebetulnya? Mhm. Uh,
sejak kapan ya? Sebenarnya kalau budaya di sini yang perlu aku pengen sampaikan dulu kan budaya ini bukan hanya ekspresi seni pertunjukan ya. Jadi bukan bukan hanya tari, musik, lagu gitu. Tapi juga apa namanya terhadap banyak hal yang sifatnya wisdom, konsep kayak gitu kan. Nah, kalau budaya Jawa ya karena aku orang Jawa gitu kan, sosialisasi dari sejak kecil, besar di Solo, terus di Jogja, menurutku itu uh, enggak itu beruntung banget karena di tempat lain belum tentu ada itu kan ada kebudayaan yang apa namanya sekompleks dan semenarik itu. Jadinya tidak bukan istilahnya apa yang ku geluti itu bukan menjadi performer tetapi me, mempelajari informasi lebih lanjut tentang kebudayaan Jawa salah satunya. Jadi memang dari keluarga kah atau dari pertemanan kah sehingga kamu sampai belajar sedalam itu soal budaya? Keluarga enggak. Kalau lebih ke apa ya? Sebenarnya basicku kan ke research ya, ke akademik kan. Nah, jadi dulu kalau tentang awalnya sekaten nih misalkan. Aku punya Mm-mm. memori masa kecil tuh diajak Pak Deku ke Solo, sekaten tuh kan ke Keraton Solo, naik bis tumpuk gitu, bus tingkat maksudnya. Iya iya. Dulu kan kayak gitu kan ada di Solo, Jogja aku nggak tahu ya, tapi di Solo itu ada bis Nggak banget, ada dulu. ada bis Damri Oh yang iya iya. tahun 90-an. Jadi kalau pas sekaten diajak sama keluargaku ke Solo nonton sekaten gitu. Yang aku inget sih waktu itu sekaten tuh pasar malam ya. Iya emang pasar malam. Nah di Jogja kemudian ada juga kan sekaten. Nah dari situ penelitiannya ini lebih kepada karena aku ada satu kesempatan yang aku bisa bergabung dengan tim dokumentasi di Keraton. Nah, dari situ kita buka-buka lagi catatan-catatan, baik itu jurnal yang ditulis oleh para akademik sama catatan-catatan kebudayaan, naskah-naskah maksudnya kayak gitu. Dan sekaten tuh seru banget. Iya. Wait, ngomong-ngomong soal budayaan, teman kita ada loh satu angkatan yang berkarir di Dinas Kebudayaan DIY. Kamu udah tahu belum? Oh, siapa? Nggak tahu. Dia, angkatan kita, dia namanya. Besok ya kita coba kontak-kontak dia. Mungkin Oh, ada oh iya, iya, iya. yang bisa kita, iya, dia di Dinas Kebudayaan DIY. Iya, jadi kalau di biasanya kan Dinas Kebudayaan itu pendidikan, pemudaan, dan kebudayaan. Jadi satu toh. Mm-mm. Nah, di Jogja kan Mm-mm. budayaannya dari satu dinas sendiri karena ada banyak banget yang dia urusin kalau di Jogja ini, mulai tata kotanya, vegetasinya. Jadi nggak melulu tentang kesenian kan, nggak melulu tentang tari, musik, tapi juga konsep-konsep tentang tata kota, pemerintahan, Ya, tentang ya. ini daur hidup dari lahir, remaja, dewasa, nikah, mati, semuanya ada kan di Jogja ini. Apa tuh namanya upacaranya kayak gitu. Dan itu beruntung kan kita ada di senternya gitu yang kita bisa deket untuk mempelajari dan masih lihat prakteknya. Sebenarnya itu motivasinya. Tapi ketertarikan itu kan nggak muncul sendiri ya, Wit ya. Aku yang berasal dari kota gede pun sebetulnya eh, sangat dekat ya dengan sumber-sumber itu semua. Cuman Wiwit berbeda. Wiwit punya punya ketertarikan yang lebih soal budaya gitu ya. Dan sejauh ini tuh kayaknya udah masuk sampai ke core-nya gitu loh. Belajar soal Jawa culture gitu. Apa sih sebetulnya yang paling menarik dan banyak orang Jawa belum paham soal itu, Wit? Yang menurutmu amati dari orang Jawa tentang budaya Jawa gitu, yang belum banyak dipahami. Hmm. Uh, Menurutku apapun etnisnya ya, dia akan beruntung kalau dia punya pegangan gitu, punya kitab suci, um, punya tata nilai yang udah di apa namanya
dikumpulkan oleh nenek moyangnya kayak gitu. Nah, kalau di Jogja ini yang aku lihat em, bener istimewanya tuh nggak cuman di tengah gitu, nggak cuman di kota, tapi sampai ke pelosok-pelosok tuh kan masih ada banyak sekali praktek-praktek kebudayaannya ya. Cuman saya kira apa namanya diskusi tentang maksud dibalik upacara-upacara, maksud dibalik apa bentuk-bentuk ekspresi itu nggak banyak. Jadi ya orang melakukan misalkan ada apa tuh bersih dusun tuh loh yang di daerah di kabupaten dan di Jogja ini kalau kita bikin kalender tahun Jawa itu hampir tiap bulan tuh ada. Iya, emang full banget kalau di Jogja. Di daerah Gunung Kidul tuh tempat bapak ibuku ya. Asal muasal aku kan dari Gunung Kidul sana tuh ada yang namanya rasulan gitu ya, bersih desa. Kalau udah acara itu semua masyarakat turun dan meriah banget. Ya, Iya nggak sih? betul. Kesenian tradisional semuanya muncul, terus rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan itu juga kuat gitu ya kalau di desa-desa gitu ya. Dan dua hal yang aku lihat sebenarnya satu dia upacara yang di desa-desa apa yang upacara tradisional Jawa di Jogja ini dekat dengan alam. Terus yang kedua ini kan apa tuh namanya komunal gitu. Jadi menguatkan relasi masyarakat. Dan ini yang sebenarnya bentuknya natif ya, bentuknya Jawa tapi kalendernya Islam loh. Jadi kalau kita urutkan setiap tahun itu mulai dari ruahan, saparan, terus mana Recep itu sekaten, Recep ruah, mulutan. Nah, apalagi tuh. Semuanya ada. Jadi taruhlah semuanya ada. bener tinggal bikin agenda suro misalkan di kota Mugung Beteng, saparan di Sleman agak ke utara, mulutan nanti di Gunung Kidul, suro sapar mulut satu mulut di mana nanti ketemu sampai suro lagi tuh ada semua di Jogja itu gimana nggak ada duanya kan istimewa bener. Yes, benar-benar istimewa. Kalau mau bikin kalender budaya, kalender wisata, tinggal ngurutin aja. Ada semuanya. Nah, orang Jawa nih, Wid, kita moga-moga nyambung nih ya soal pandemi dan juga Japanese culture. Orang Jawa dan pandemi. Menurut Wiwit, ada nggak sisi-sisi dari budaya Jawa yang bisa menjadi penguat orang Jawa, nggak cuma orang Jawa, untuk kita semuanya yang lagi ngerasain pandemi ini, biar lebih seperti tema kita, lebih kind dan worriedless itu tadi. Ada nggak nilai-nilai Jawa yang sebetulnya itu udah ada di kita yang bisa mempertahankan rasa nyaman kita, rasa bahagia kita, dan akhirnya bisa membuat kita imun, sehat gitu. Ada nggak, Wid? Kalau di dalam kultur Jawa ya, yang aku lihat secara umum dia kan percaya pada something supreme kan, entah itu Tuhan atau yang nggak kelihatan kayak gitu kan. Jadi kalau di Jawa kan ada yang namanya pasrah, karo sing gawe urip misalkan kayak gitu. Yes. Satu hal itu nampak menjadi fatalistik kan kayak pasrah orang apapun yang terjadi udah ada yang ngatur. Tapi sebenarnya di sisi lain itu membuat kita untuk tetap waras kan, to stay sane gitu loh. Jadi separah apapun yang terjadi ada harapan. Separah apapun yang terjadi karena satu pasrah, tapi juga kan kalau di Jawa diikuti juga dengan gotong royong, dengan nilai-nilai lain ya, jadinya kan bukan hanya cuman panut tapi juga ada geraknya gitu kan, ada gerak untuk sama-sama. Dan nah itu yang khas sih menurutku, geraknya itu sama-sama untuk mengatasi masalah itu bareng-bareng dengan komunal kayak gitu. Yang menurutku nilai-nilai itu sebenarnya sangat umum, sangat normatif. Orang udah tahu gotong royong, udah tahu pasrah, tapi dan apakah itu spesifik Jawa apa enggak?
Aku bisa bilang belum tentu, tapi kalau kita gali lagi dari akar-akar kebudayaan kita, Jawa misalkan, sebenarnya banyak hal yang membuat kita tetap ayem, tetap sareh, semeleh, uh, karena pada dasarnya ya itu tadi ya, nut ilining warih, mengikuti aliran Wah, kan kayak gitu. iya, benar. Sebetulnya kita sering ya mendengar misalnya, eh, aku kemarin lagi nyoba peribahasa alon-alon melaton kelakon. Ya. Karena kemarin aku naik sepeda, sebelumnya pernah naik sepeda dari Jogja ke Pakem. Waktu itu aku masih remaja gitu ya, istilahnya fisiknya mungkin lebih kuat. Nah, kemarin itu udah lama banget nggak pernah naik sepeda. Kemudian aku memutuskan naik sepeda dari Jogja, dari Kota Gede ke Pakem. Beda dong sama yang udah expert ya. Jadi di perjalanan gitu ada temanku, ayo kamu bisa. Tapi itu tadi aku kembali lagi alon-alon waton kelakon. Aku nggak apa-apa dong istirahat dulu gitu ya, menikmati kelelahanku. Nggak apa-apa lah, aku memang beda sama yang lain. Tapi um, at the end aku bisa kok sampai garis finish. Tapi nggak bikin aku pusing juga, nggak bikin aku nggak pingsan juga gitu. Akhirnya sampai juga nih. Terus ada lagi, Wit, apa ya? Aku lupa nih. Eh, Orang Jawa tuh kan biasanya kelihatan sabar gitu loh, Wit. Jadi halus gitu, nggak langsung yang ya beda lah kalau halus gitu ya. Menurutmu dari sisi halus tuh gimana? Karena ada yang bilang orang Jawa tuh kan halusnya cuma di depan. Nah, di belakangnya kita nggak tahu. Itu sebetulnya menurut kamu sendiri bener nggak sih seperti itu? Ya gimana ya, kayak belangkon gitu ya. Yes. Mondolane ning mburi. Aku sih lihatnya tadi itu ya, akar dari kebudayaan kita itu percaya pada sesuatu yang apa, yang lebih besar gitu kan, something supreme-nya itu ya. Um, dari situ kemudian kan, karena ada kebudayaan lain yang percaya bahwa kekuasaan itu ada di tangan kita sendiri gitu. Kalau kamu percaya ya kamu bisa untuk melakukannya sendiri gitu kan, bahwa apa, uh, bahwa manusia individual itu punya kuasa atas dirinya sendiri. Sementara secara umum kalau kebudayaan kita kan melihat kekuasaan itu bukan hanya kita, tapi ada yang melingkupi yang lainnya. Nah, itu yang menurutku menjadi salah satu nilai untuk sabar dan alus tadi itu, karena pada akhirnya ya percaya bahwa wis ginaris gitu kan, sudah ada yang ngatur ya, jadi nggak ngoyo gitu pada umumnya, walaupun yang ngoyo juga banyak, yang stres dan stroke juga banyak juga. Tapi Ada satu lagi. Apa ya? Aku tadi sempat terpikir gitu. Ngono nih ngojo ngono itu loh, Wit. Itu untuk saat ini cocok banget. Kita sekarang kan orang bilang new normal ya, ya, udah mulai pada beraktivitas gitu. Tapi yo ojo ngono gitu. Itu kayaknya cocok banget ya, Wit ya, untuk hari-hari ini. kayaknya kita habis ini bikin kamus aja tuh. Jadi berbahasa Jawa gitu, ngono ya ngono ning ojo ngono, kabeh wis ginaris, apalagi tuh gotong royong. Jir bahasa Jawa ya. Kabeh ditulis gitu kan, jadi siapa tahu loh itu beneran. Iya. Jadi proyek baru kita bisa ditindaklanjuti barangkali. Monggo Mas Iwit, kadosipun panjenengan langkung prayogi. Beneran. Halo semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Wit, ya. Ini kan ada tiga sisi ya, tiga hal nih. Soal tubuh, soal olah tubuh, olahraga. Tadi soal budaya dan sekarang soal alam. Bagaimana seorang Wiwit ini menyeimbangkan tiga hal itu dalam diri Wiwit sehingga bisa merasa kind dan worryless ya. Nah, soal alam nih. Bagaimana Wiwit bisa menjadi apa? Memaknai alam itu sedemikian pentingnya dalam hidup Wiwit. Penting banget.
penting banget ya. Penting sekali. Iya, maksudku, oke, awalnya berangkat dari kesehatan fisik tadi itu. Eh, Bayangin kalau lari di jalan raya yang padat, banyak motor, banyak kendaraan, asap, knalpot, itu kan nggak nyaman. Akan nyaman kalau kita lari di pinggir sawah, banyak tanaman, tumbuhan, yang udaranya seger, ya kan? Setuju kan? Nah, Banget. dari situ kan kemudian kepedulian itu salah satunya muncul untuk supaya lingkungannya lebih baik. Nah, supaya lingkungan lebih baik, ya banyak hal yang bisa diikuti untuk menjaganya, toh karena kita kan nggak pengen menjadi airnya tercemar, udaranya nggak bagus kayak gitu. Jadi yang aku lakukan ya misalkan nih nanam tanaman di sekitar tempat tinggal, kan kita berkontribusi terhadap lingkungan salah satunya. Terus tidak apa tuh namanya, ya tadi itu mulai dari nggak nyampah, mengatur sampah kita. Kalau kita ngatur bikin kompos dan lain sebagainya, nah itu kan juga akan berkontribusi, menurutku berkontribusi lebih baik gitu kan, daripada tidak sama sekali. Dan angkatan kita, lagi-lagi angkatan kita ya, sudah ada yang menjadi pionir dalam pengolahan sampah, bank sampah dia. Siapa? Aat ya? Aat. Jadi kapan-kapan kita ngobrol soal bank sampah lah sama dia. Nah, Wit, tapi soal alam ya, kamu termasuk yang sering GoFood nggak atau apalah pesen makanan, kemudian ada bekas botolnya atau gelasnya gitu nggak? Ya, terus terang aku belum yang zero waste, zero plastik ya. Cuman nih, cuman ini apa kayak bawa kotak makan, tumbler kayak gitu, udah jadi bagian sehari-hari sih. Kalau GoFood juga iya, apalagi waktu pandemi, waktu awal kan kita nggak beli makan di luar tuh. Ya itu GoFood, dan GoFood juga iya ya, kadang tuh plastiknya itu double-double. Terus udah gitu waktu pandemi itu kan bukan cuman warung mainstream ya, teman-teman kita kayaknya semua pada bisa masak gitu, pre-order. Iya benar. Tapi juga kemasan tuh emang yang praktis plastik sih sama styrofoam. Nah sayangnya itu ya terus terang yang seperti aku bilang, aku bukan yang zero plastik, zero waste, cuman sejauh ini berusaha untuk mengurangi. Oke. Iya sih, kalau aku sih sendiri kadang ya gimana ya, kayak ngerasa bersalah gitu aja sih habis itu. Terus piye no? Mungkin ini ya Wid ya, apa perasaan bersalah itu udah mendingan lah ya daripada kita nggak merasa bersalah terus. Aku pernah loh Wid, di jalan itu ada yang buang sampah terus aku teriakin. Terus kamu nggak kamu kayak gitu, ada yang buang sampah? Kenapa? Terus kamu dibalas diteriakin balik? Enggak, aku kejar dia pokoknya sama. Ya pokoknya ada rasa gimana ya, karena itu sudah ditanamkan sejak kecil dan kita juga punya pikiran bahwa aduh kasihan juga ya kalau tanah bumi tempat kita berpijak, tempat kita hidup ini mendapatkan beban yang begitu berat gitu. Ya, tuh sekali. Wait. Ya. Oke, kita balik lagi nih. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di Wedangan sore ini, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tema kita tadi adalah Be Kind and Worriedless ya, bersama Wiwit di masa pandemi ini. Wiwit ini mengkombinasikan antara kehidupan dia yang rajin olahraga dan juga mencintai nilai budaya, yang salah satunya adalah tadi orang Jawa tuh kuat di lakon sabarnya dan juga pasrahnya. Ini ternyata penting juga untuk kita bisa bertahan di pandemi ini. Dan yang ketiga tadi selaras dengan alam. Wiwit mungkin bisa menggarisbawahi untuk bisa apa sebetulnya poin-poin yang harus kita pegang nih biar kita nanti udah nggak lagi worry di masa pandemi ini. Sebagai closing ya Wit ya. Iya. Tadi ya kalau kembali lagi merunut kepada
falsafah Jawa gitu kan, memayu hayuning bawono kan. Jadi kalau bumi itu cantik gitu kan, maka kita hayu, kita akan survive. Dan dalam hal ini kan, kalau dalam hal pandemi menurutku itu tadi ya, untuk supaya balance antara fisik, antara pikiran, antara lingkungan sekitar kayak gitu, yang menurutku bisa untuk strategi bertahan supaya hayu rahayu tadi itu. Dan ini kalau yang aku selalu percaya kan, istilahnya kita nggak sendiri nih. Wong pandeminya terjadi di berbagai negara, di Indonesia aja semua provinsi, hanya ada beberapa kabupaten yang masih zero case. Berarti yang lain kan juga kayak gitu. Artinya semuanya punya tantangan yang sama. Kita nggak sendiri. Dan minimal kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu kan. Yang jangan sampai kita nyusahin orang. Minimal menjaga diri sendiri. Syukur-syukur menolong yang lain. Kan kayak gitu. Menjadi Betul. pada akhirnya seperti yang pertanyaanmu di awal, pandemi ini bagaimana buatku? Satu, pandemi ini menjadi sarana untuk refleksi, untuk melihat sebenarnya hal-hal yang esensi itu apa, hal-hal yang apa yang benar-benar kita butuhkan tuh apa, kayak gitu. Karena kita nggak nonton konser, nggak nonton film di bioskop, kita nggak buang duit di kafe, nggak nongkrong kan waktu itu. Agak irit juga ya. Aku itu kesanku pribadi menjadi, oh ternyata kebutuhan utamaku tuh ini gitu. Kebutuhan utamanya itu hunian, makanan, sehat, kemudian aktivitas. Dan selama ini itu kabur dengan kebutuhan akan pakaian, akan hiburan. Dan pandemi ini justru salah satunya membuat berhenti sejenak, terus kemudian mencari lagi sebenarnya apa. Kan kebutuhanku dan dirimu pasti beda dong. Dirimu ada anak, ada keluarga. Tapi sesungguhnya kadang-kadang kita suka, sehari-hari sih menurutku semuanya suka nyampur kan, antara mana yang esensi, mana yang sebenarnya itu nomor sekian kayak gitu. Dan di saat seperti ini kita jadi diem untuk kembali bisa merasakan sejatinya apa sih yang dibutuhkan kayak gitu. Yang semoga kalau kayaknya butuh episode lagi nih buat menggali ilmunya si Wiwit. Nggak, ya itu aku ngerasa perjalanan pribadi aja. Kalau ditanya pandemi seperti apa, ya itu memang ada hal yang kita kita rasa nggak nyaman karena kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa bebas kemana-mana. Tapi juga ada yang bisa disyukuri menurutku, karena kita bisa diem sebentar, bisa untuk tadi itu mengurai lagi mana yang esensi, mana yang enggak, dan lebih irit. Itu salah satu yang penting. Iya, benar. Tapi sekarang ini, Wit, ya betul ya, memang kesadaran untuk kembali ke dalam itu luar biasa besar ya ternyata di era pandemi ini. Karena aku sendiri ngerasa nggak ada momen yang dapat. Misalkan gini nih, terus terang ya, kadang orang tuh kan punya momennya sendiri-sendiri. Ada yang dia misalkan peribadatan ke tempat suci gitu kan, supaya dia dapat momen supaya berefleksi. Ada yang retreat gitu kan, dia nyepi beberapa saat supaya dia kembali semangat lagi. Beberapa ada yang melihat bulan puasa itu jadi momen untuk refleksi gitu kan. Nah, kadang aku melihatnya bulan puasa kadang-kadang nggak bisa seutuhnya jadi momen refleksi, karena konsumsinya tinggi banget waktu bulan puasa. Terus juga media membuat informasinya tuh mainstream. Jadi kalau puasa tuh semua pengajian, semua isinya himbauan untuk ibadah misalkan. Nah itu nggak terjadi tahun ini. Dan menurutku ada serunya, karena tahun ini kan nggak ada siaran TV yang jam 2 udah mulai menemani sahur. Terus kemudian juga nggak ada iklan-iklan gede-gedean untuk sale waktu mendekati bulan mendekati Lebaran. Dan ternyata kita bisa lewat. Aku sendiri ya minimal nggak
nggak terlalu banyak konsumsi waktu di bulan puasa, dan itu menurutku kapan lagi nggak akan terjadi kayak gitu. Ya, justru di saat pandemi kayak gini tuh istimewanya kan bisa untuk ngerasa, oh ya ibadah juga gitu. Dalam hal ini kayak ibadah tuh menjadi mainstream gitu kan. Kalau jam 7 harus rame-rame ke tarawih, habis itu nanti jam sekian kita harus ibadah lagi, terus Mas kampung satu dan yang lainnya rame-rame nyiarkan tadarusan lewat toa gitu. Sekarang kan menjadi sangat ibadah tuh pribadimu gitu. Wong di rumahmu sendiri-sendiri. Iya. Kamu mau apa? Emang mau pasang toa di rumah kan enggak. Dan itu menurutku nikmat banget tahun ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, seperti Mbak Atis, alhamdulillah. Beneran loh. Sekarang ini aku ada survei bahwa salah satu hal yang diminati di era pandemi ini adalah soal mindfulness. Ya. Orang banyak belajar soal bagaimana bisa merasa tenang dan bahagia. Itu kalau ngikutin acara-acara yang terkait mindfulness tuh ternyata banyak banget peminatnya. Menjadi kebutuhan setiap orang ya untuk bisa merasa tenang, damai, dan bahagia di era pandemi ini. Dan terima kasih Wiwit, sepertinya kamu juga memberikan energi itu untuk bisa teman-teman merasa tenang, bahagia, tetap survive di era pandemi ini. Terima kasih banyak Wiwit Prasetyono. Semoga lain kali kita bisa bergabung lagi ya. Amin, amin. Ya. Thank you. Sehat-sehat terus Wiwit. Terima kasih banyak. Salam cerbut dulu. Mana? Matur nuwun, terima kasih. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih semuanya.